Oke, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Kali ini gue akan bahas mengenai Mason Greenwood ya. Ini sebenarnya jadi satu bagian dari ada bahasan penting gitu mengenai rencana cuci gudangnya pemain Manchester United gitu. Dan salah satunya ini adalah polemik mengenai pro dan kontranya Mason Greenwood gitu ya. Gue tidak akan terlalu banyak mengupas historicalnya gitu, tapi secara latar belakang kita tahu Mason Greenwood itu produk akademi Manchester United, bakatnya gue bilang luar biasa, pemain yang menurut gue setelah era Alex Ferguson punya bakat yang lebih gitu loh. Bahkan Alex Ferguson sendiri dalam interviewnya juga mengatakan salah satu pemain yang berbakat tuh Mason Greenwood. Gue tuh suka banget lihat dia itu, dan bahkan beberapa banyak pengamat, pundit dan gue termasuk ya, dia tuh secara bakat skillful itu lebih besar dibandingin Rashford. Gue tuh sukanya dia tuh kalau satu decision dia tuh bagus gitu ya. Apalagi kalau dia main dia kan aslinya apa itu striker di akademi. Kalau dia main di kanan gitu ya, dia cutting. Kalau untuk dia pakai kaki, karena kaki kirinya dua-duanya hidup gitu. Kalau dia pengen nembak pakai kaki kanan, dia berani tuh untuk positioning, placing dengan bolanya itu di tiang dekat gitu. Terus kalau dia mau main cutting, dia untuk tendang ke arah tiang jauh gitu pakai kaki kirinya, atau dia mau tendang kenceng lurus gitu atau mendatar, itu dia bisa decision itu bagus gitu. Jadi makanya gue bilang, aduh ini sih sangat sayangkan banget sih ya. Banyak yang bilang kan ya, karena kan tahu sendiri ya kasusnya dia adalah kekerasan yang sebenarnya udah tidak ada tuntutan, udah di drop charge-nya itu, tuntutannya itu mereka sendiri juga udah punya, memiliki anak, menikah, ya hidup bersama lah istilahnya. Nah akhirnya pada saat tahun lalu itu dia kan hampir 1,5 tahun yang nggak main ya, dia akhirnya dipinjamkan ke Getafe. Selama di Getafe sih dia menghasilkan sekitar 10 gol ya dan 8 assist. Ini menurut data di Transfermarkt, gue lihat nih ya, 10 gol dan 8 assist. Dan penampilannya untuk pemain yang udah setahun lebih nggak main terus dia bermain, karena dasarnya bakat gak bakal hilang ya, menurutku sih udah cukup bagus lah. Nah terus gimana gitu loh, oke nggak pada kalau dikembalikan lagi Mason Greenwood ini ke Manchester United? Sebenarnya kalau kontrak sih dia habis di 2025, dalam arti antara kita bisa memperpanjang Manchester United atau jual gitu. Dengan penampilan dia kemarin di Getafe, seharusnya nilai jualnya tinggi, dan dia kan baru berusia 22 tahun ya. Nah kalau gue pribadi ya, gue gini, maksud gue kalau gue pribadi sih maunya ini orang stay gitu, dan gue berharap dengan adanya Ten Hag bisa dikembangin nih orang gitu loh, anaknya bisa dikembangin. Cuman kan gini loh, cancel culture itu kan yang jahat banget. Gue begitu nggak suka dengan cancel culture gitu ya. Kenapa gue bilang sepertinya akan dijual keputusannya Ineos dan manajemen? Karena gini loh, udah terlalu banyak masalah-masalah di luar sepak bola yang ibaratnya tuh ya mengganggu proses rebuildnya Manchester United gitu loh. Mulai dari Ronaldo, Sancho, terus Anthony lagi, terus Rashford juga. Sekarang kalau ada permasalahan lagi, ya lo tau sendiri kan, kalau misalnya nih ya, anggaplah diterima, lu bisa tahu nggak, apa bisa jamin nggak bahwa media tidak akan membuat isu negatif pasti akan dimunculkan tuh. Misal Mason Greenwood diterima, baru latihan paling udah ada keluar kabar Bruno gaplok Greenwood karena kesel, atau rekan-rekan timnya sudah tidak mau lagi bermain dengan Greenwood dan tidak mau dioper. Bisa jadi loh, isu negatif kan paling gampang dikeluarin.
Atau para karyawan yang perempuan di Manchester United tidak mau bekerja karena ada Greenwood, banyak gitu, dan itu hal-hal yang mengganggu gitu. Dan ya nanti manajer pada saat press conference akan ditanyain eh, hal-hal yang kayak begitu lagi. Nah itu loh, jadi gue rasa sih alasan Ineos untuk menjual Mason Greenwood adalah udah terlalu banyak masalah-masalah di luar sepak bola, di luar faktor non teknis yang udah banyak istilahnya secara umum, secara isu gitu ya, mengganggu gitu loh. Ya jadi ya kalau dibandingin secara skill sih gue sih lebih baik memilih dia dibandingin Anthony. Bener ya. Terus itu dia gue bilang terlalu banyak masalah. Gue ya kalau dibilang sedih ya sedih gitu loh. Tapi apa ya, keputusan yang gini, lu juga harus berpandang, jangan memandang pro kontranya adalah oh kan dia hebat bisa gantiin Anthony segala macem. Lu juga harus seperti gue bilang, jangan lu lihat masalah tuh dari TV 15 inci gitu. Lihatlah dari layar 55 inci atau 60 inci gitu, bahwa akses efek-efeknya itu akan banyak gitu loh, yang bisa mengganggu proses rebuild-nya Manchester United ini. Kalau dibilang nanti kok kan mental dia bisa aja diuji, nggak seperti David Beckham dong. Lo beda, David Beckham itu urusannya karena emang sepak bola waktu itu, sehingga dan timnya itu mensupport gitu, karena itu kan sesuatu yang masih berhubungan dengan sepak bola. Ini kan nggak berhubungan dengan kriminalitas gitu loh. Ya walaupun emang dia nggak melakukan, udah gue yakin juga dia mungkin melakukan, tapi secara hukum memang dia tidak menjadi tertuduh dan terhukum gitu loh. Gue juga setuju. Tapi lo nggak tahu sifat-sifat orang dan media, apalagi publik Inggris ini, apalagi SJW-nya gitu kan. Ya menurut gue sih dia dijual. Mungkin dengan harga 40-50 juta pun kan seperti gue bilang dia produk akademi, jadi nggak rugi-rugi banget lah. 40-50 juta dia ke Liga Italia atau Liga Spanyol, gue rasa klub-klub Italia Spanyol ada yang beli gitu loh. Dia umur 22 dan bisa aja dia flourish di sana. Bukan berarti kita menyia-nyiakan, enggak, bukan berarti kita tuh kan ini klub itu bisa. Ya klub itu kagak ada yang ngegoreng isunya. Klub itu digoreng isu-isunya mengenai Greenwood, nggak ngasih makan buat para pencari makan, buat para media-media. Kalau di MU udah pasti digoreng, direbus, entahlah, dimasak lah pokoknya udah tuh. Ya, jadi ya mungkin aja gini, manusia itu kan cancel culture ya tadi gue bilangnya di awal ya. Cuman manusia itu kan, masyarakat itu kan kadang-kadang suka cepat lupa terhadap sesuatu yang baik gitu ya. Orang yang habis masuk penjara aja, begitu keluar dia flexing dengan sesuatu yang baik, langsung hilang masa lalunya, sepertinya kan gitu. Ya bisa aja nanti begitu lo lihat deh, begitu nanti misalnya dia pindah gitu di Liga Italia gitu atau Liga Spanyol, terus dia berkembang, flourish, orang pasti ngelupain sih, pasti ngelupain. Itu sifat manusia banget tuh ya. Ntar di sosial media gitu netizen udah hashtag bring back Mason Greenwood atau Mason Greenwood for England national team, udah pasti tuh kalau dia nanti bisa berkembang. Jadi untuk sementara ini, untuk saat ini, di saat kita proses rebuild, lebih baik sih Mason Greenwood dijual menurut gua. Menurut feeling gua, Ineos berpendapat seperti itu. Dan menurut gua sih juga begitu ya. Kalau pribadi ya gua maunya di keep gitu. Ya, itu gua lampirin, maksudnya lebih gua fokuskan masalah ini karena berkaitan dengan bersih-bersihnya squad Manchester United. Jadi gimana menurut pendapat lo? Ya pasti akan terjadi silang pendapat mengenai Mason Greenwood. Ya, sekali lagi gue pribadi lebih baik dia stay di MU. Tapi kalau melihat dari proses rebuilding ini yang butuh banget tidak diganggu oleh faktor-faktor masalah dan no teknis, ya kayaknya lebih baik dia dijual. Itu aja sih ya. Sampai ketemu lagi di bahasan channel United Identity berikutnya, channel untuk fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, sampai jumpa.